kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pada mata pelajaran Produk Pastry Bakery ini kita akan belajar materi yang sangat menarik karena ini akan mengandung atau mengundang kreativitas dan imajinasi kalian. Ada yang tahu materinya apa? Ya, fusion cake. Jadi kalau teman-teman kita sudah belajar tentang bahan pengisi, bahan penutup, bahan penghias, ornamen, lalu plain cake, model-model cake sudah kalian pelajari. Sekarang kita belajar tentang fusion cake. Wow. Ya, jadi dalam mata pelajaran Pastry Bakery ini kita belajar tentang fusion. Nah, kita akan tahu apa itu fusion, lalu apa itu fusion cake, bagaimana sejarahnya, kemudian apa saja jenisnya, lalu klasifikasinya, prinsipnya, juga persyaratannya, dan seperti apa sih fusion cake itu? Baik, jika kalian mendengar kata fusion, apa sih yang kalian pikirkan? Baik, Ibu kasih tahu. Jadi, fusion itu berasal dari kata bahasa Inggris ya, yang artinya gabungan atau kombinasi. Jadi kalau kalian menyambungkan dengan fusion cake itu adalah hidangan cake yang disajikan dengan menggabungkan dua ciri khas negara dalam segi bahan, rasa, teknik, maupun cara penyajian dari setiap masing-masing negara. Bagaimana? Sudah mengerti tentang fusion cake? Bu, kenapa sih kita harus belajar fusion cake? Emang pentingnya buat kita apa? Oke, Ibu kasih tahu ya, kenapa kalian harus belajar fusion cake. Pertama, kalau kalian ikut kompetisi, banyak tuh kan lomba-lomba tentang pastry bakery atau cake. Nah, di situ kalian akan punya inspirasi karena di pembelajaran sudah ada inspirasi untuk lebih bagus dari teman-teman saingan kalian. Yang kedua, kalau nanti kalian sudah lulus lalu kalian membuka wirausaha, kalian akan punya inspirasi ide membuat cake yang lebih inovatif dan menarik. Jadi, wirausaha kalian akan lebih terlihat oleh orang lain dibanding saingan kalian. Lalu yang ketiga, jika kalian menjadi penggiat pastry bakery, entah nanti di komunitas, entah nanti di masyarakat, kalian akan punya ide-ide kreatif bagaimana bentuk cake, bagaimana cake dari negara luar, dari negara selain Indonesia. Nah, itu akan mengundang kreativitas kalian sendiri untuk berinovasi. Jadi, penting bukan belajar fusion cake? Baik, lanjut ke sejarahnya. Jadi, sebelumnya itu kita belajar sejarah tentang fusion food. Jadi, sebelum ada fusion cake, ada dulu fusion food. Nah, dari fusion food barulah muncul fusion cake. Fusion food ini dimulai oleh munculnya restoran Chinois yang berada di California yang dibangun oleh Wolfgang Puck di tahun 70. Nah, dia membuat restoran dengan tema Cina dan Perancis, yaitu Asia dan Eropa. Kemudian dari tahun berikutnya makin banyaklah fusion food yang bermunculan seperti ini. Nah, di Indonesia juga sudah mengenal yang namanya fusion food. Klasifikasi fusion food yaitu ada Nusantara Asia, Nusantara kontinental, dan Nusantara Asia dan kontinental. Jadi ada 3 ya anak-anak. Nah, klasifikasi jenis hidangan fusion food ini bisa berdasarkan bahan hidangannya, teknik pengolahannya, dan teknik penyajiannya. Oke, yang selanjutnya adalah syarat dari fusion cake. Nah, syaratnya itu kalau kalian nanti akan merencanakan sebuah fusion cake, kalian harus memperhatikan syarat-syaratnya. Yang pertama, harus mengkombinasikan antara teknik, bahan, rasa, ataupun cara penyajiannya. Jadi misalnya bahan yang digunakan menggunakan bahan dari Indonesia, lalu kemudian teknik memasaknya menggunakan teknik memasak dari Eropa. Nah, itu baru dikatakan fusion. Lalu yang kedua adalah kalian harus memperhatikan teknik memasaknya. Jangan sampai teknik memasaknya itu salah sehingga bahan dan cita rasanya jadi berubah. Lalu yang ketiga, harus make sense atau masuk akal sehingga menciptakan kreativitas masakan atau
cake yang enak. Jadi jangan rasanya kemana-mana gitu. Yang keempat adalah kalian harus berkreasi, karena pada dasarnya fusion itu adalah gaya memasak yang bebas. Jadi berkreasilah dengan bahan yang ada, tapi tetap make sense. Bagaimana caranya? Dengan terus mencari atau melihat inspirasi-inspirasi dari masakan luar maupun masakan Indonesia. Apakah akan make sense rasanya? Dicoba dulu. Jadi semuanya trial and error ya anak-anak. Nah, ini adalah contoh dari fusion cake. Sekali lagi, jadi kalau kalian mau belajar menciptakan fusion cake, kalian harus banyak melihat contoh-contoh fusion cake yang pernah dibuat oleh orang lain. Salah satunya ini ada klepon cake. Nah, klepon cake ini berasal dari adonan sponge cake yang berasal dari Eropa tentunya ya. Kemudian dikombinasikan dengan adanya klepon. Klepon itu khas dari Indonesia ya, dan identiknya dengan kelapa, gula merah, pandan. Nah, dari segi bahan sudah merupakan fusion kan? Nah, ini ada gulab jamun cheesecake. Gulab jamun, apa tuh? Gulab jamun itu adalah makanan atau kue yang berasal dari Timur Tengah, dicampur dengan cheesecake yang berasal dari Eropa. Sudah masuk fusion cake kan? Oke, yang selanjutnya ada black cheesecake. Wow, warnanya hitam. Tapi ternyata yang biasanya menggunakan arang, karena fusion, jadi menggunakan ekstrak biji kluwek. Bagaimana rasanya? Sudah pernah ada yang buat loh, jadi kalian harus coba. Ada es teler cake. Wow, es teler cake. Apakah ada esnya? Tidak. Jadi cake ini diisi dengan bahan-bahan yang ada dalam es teler, yaitu alpukat, nangka, dan kelapa muda. Es cendol cake. Wow, ini juga tidak menggunakan es, tapi hanya menggunakan cendol-cendolnya yang dimasukkan ke dalam adonan sponge cake. Oke, selanjutnya cake martabak. Cake martabak ini adalah cake yang menggunakan topping-topping yang biasa digunakan dalam martabak. Misalnya coklat, keju, pisang di dalam adonan cake tersebut. Seperti itu, anak-anak. Anak-anak, selain kita belajar tentang fusion cake, sekarang dunia sudah banyak mengenal tentang fusion di area pastry bakery. Nah, contoh-contohnya akan muncul di slide selanjutnya. Nah, dari sekian banyak contoh fusion cake yang telah disebutkan, tentu kalian bisa memiliki inspirasi dong bagaimana membuat fusion cake dari sponge cake, dari pound cake, dari chiffon cake. Kalian bisa coba untuk menginovasikannya ya. Sekian pembelajaran tentang fusion cake. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.